Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan membahas tentang Dasa Punya Kirya Watu atau 10 basis perbuatan bajik. Nah, apa 10 basis perbuatan bajik tersebut? Ya, yang pertama adalah dana, ya, yaitu persembahan atau pemberian. Yang kedua, sila, yaitu melakukan moralitas, mempraktekkan moralitas, menjaga moralitas. Ya. Yang ketiga, bhavana, ini adalah pengembangan batin. Yang keempat, apacayana, ini adalah penghormatan. Yang kelima, wiyawaca, ini adalah pelayanan. Ya, misalnya melayani sangga, melakukan pelayanan di masyarakat dan lain sebagainya, ya, semua termasuk wiyawaca. Yang keenam, patidana, ini adalah pelimpahan jasa, ya. Yang ketujuh, patanumodana, ini adalah yang kadang kalau kita melihat seseorang melakukan kebajikan, nah kita ikut berbahagia atas kebajikan orang lain, ini disebut sebagai patanumodana. Ya, ikut berbahagia atas kebajikan orang lain. Yang kedelapan, dhammasawana. Dhammasawana adalah mendengarkan dhamma. Jadi mendengarkan dhamma juga adalah perbuatan bajik, ya. Yang kesembilan, dhammadesana, yaitu membabarkan dhamma, mengajarkan dhamma atau membagikan dhamma. Ya. Yang kesepuluh, ditthiju kama, ya. Adalah meluruskan pandangan, ya, yang tadinya salah, yaitu berpandangan benar, ya. Jadi berpandangan benar juga, atau usaha kita untuk meluruskan pandangan kita, membuat pandangan kita benar, ini juga adalah perbuatan bajik. Nah, di antara 10 perbuatan bajik ini, Bante ingin menjelaskan yang pertama di program kali ini, yaitu dana. Nah, kata dana sendiri sebetulnya mengacu kepada dua hal. Yang pertama disebut cetana dana. Yang kedua disebut watu dana. Cetana dana itu berasal dari kata diati etenati tang danang. Artinya apa? Dengan niat ini sesuatu diberikan. Dengan niat tersebut sesuatu diberikan. Oleh sebab itu, niat ini disebut sebagai dana. Nah, jadi dana di sini adalah sebagai niat berdana, niat untuk memberi, niat untuk mempersembahkan sesuatu. Ya, niatnya sendiri adalah dana. Yang kedua adalah watu dana. Watu dana penjelasannya bagaimana? Data bangti, danang. Ya. Karena sesuatu itu pantas diberikan, pantas dipersembahkan, ya, maka dia disebut sebagai dana. Nah, watu dana di sini mengacu kepada barang yang akan dipersembahkan atau akan diberikan. Ya, misalnya seseorang berdana makanan, berdana bunga, berdana lilin, penerangan. Nah, barang-barang yang ingin didanakan tersebut, yang ingin dipersembahkan tersebut disebut sebagai dana juga, ya. Nah, setelah menjelaskan ada dua jenis dana, ya, kita juga ingin menjelaskan bahwa pada saat berdana, ya, jadi ada 3 periode, ya, dibagi menjadi 3 periode, yaitu puba cetana, munca cetana, atau sanithana cetana. Yang ketiga adalah apara cetana. Ya. Nah, ini penting, ya, untuk menjaga kemurnian dari perbuatan bajik dari berdana atau persembahan tersebut, ya. 3 hal ini, 3 periode ini penting, 3 niat ini penting, ya. Nah, agar semakin murni dan hasil dari kebajikan tersebut juga lebih berlimpah. Nah, yang pertama adalah pubacetana, artinya niat awal. Niat awal artinya adalah semenjak ada muncul keinginan untuk memberi, ya, atau mempersembahkan, nah niat itu murni atau tidak murni, ya. Kalau murni berarti bagus, pertahankan. Nah, juga pada saat mempersiapkan, ya, misalnya kita cari barang yang ingin didanakan atau kita rakit atau kita rangkai, misalnya di dalam hal bunga atau memasak, ya.
Nah, di momen seperti itu namanya pubacetana, yaitu niat awal. Nah, proses awal kita bisa bilang ya. Nah, kemudian yang kedua tahap namanya munca cetana atau kadang disebut sebagai sanithana cetana. Munca artinya adalah melepas. Artinya niat pada saat melepas ya. Nah, ini adalah pada saat kita betul-betul mempersembahkan barang yang ingin dipersembahkan tersebut, yang ingin diberikan ya. Nah, ini adalah pada saat kita berdana ya, pada saat sedang berdana ya, atau pada saat si penerima menerima. Nah, yang sanithana cetana artinya apa? Sanithana sebetulnya artinya terselesaikan atau sudah diputuskan ya. Nah, jadi niat kalau memang sudah diputuskan berarti memang diberikan ya. Nah, juga kalau niat itu sudah terselesaikan adalah pada saat barang tersebut sudah diterima atau sudah diberikan ya. Nah, makanya kadang disebut sebagai sanithana cetana. Nah, baik munca cetana maupun sanithana cetana, keduanya adalah proses atau waktu pada saat berdana ya, pada saat diterima. Kemudian yang ketiga adalah aparacetana. Nah, aparacetana itu adalah setelah berdana, setelah melakukan kebajikan. Jadi pada saat melakukan kebajikan, kalau kita ingat lagi, merenung ya, kemarin saya berdana atau tadi siang saya memberi sesuatu. Nah, waktu kita merenung seperti itu atau mengingat kembali ada rasa bahagia, nah itu berarti setelah berdana pun juga batin kita murni. Nah, jadi sebelum, pada saat, dan sesudah berdana, kalau batinnya bisa dipertahankan murni, maka hasilnya pun lebih berlimpah. Ya. Nah, kemudian juga ada 3 jenis dana berdasarkan ya, niatnya. Niatnya itu untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk semua makhluk. Ya. Nah, kalau untuk diri sendiri bisa disebut sebagai hina dana. Ya. Atau hina cetana, hina dana. Oke, hina dana artinya adalah persembahan yang manfaatnya itu untuk diri sendiri. Ya. Jadi karena memikirkan manfaat diri sendiri, kita berdana. Nah, itu bisa dibilang hina. Hina itu adalah inferior. Ya. Kemudian majima, dana, yaitu menengah. Jadi misalnya kita memikirkan manfaat untuk si penerima misalnya ya. Atau kita berdana itu bukan untuk diri sendiri, tapi kita mewakili orang lain atau membantu orang lain berdana. Misalnya untuk anak, untuk istri, untuk suami. Misal juga untuk bisa melakukan pelimpahan jasa ya bagi leluhur. Jadi perwakilan leluhur kita berdana. Ya. Nah, itu memikirkan orang lain agar manfaat untuk orang lain. Ya. Nah, ini disebut sebagai majima dana, ya, yaitu menengah, niatnya itu menengah. Nah, yang ketiga, ya, itu disebut sebagai panita dana. Panita artinya adalah superior. Ya. Nah, superior artinya pada saat kita tidak memikirkan diri sendiri, kita juga tidak memikirkan orang lain, tapi kita memikirkan untuk khalayak banyak. Ya. Nah, misalnya ada orang berdana wihara, bukan untuk diri sendiri, tapi agar semua umat Buddha ya bisa mendapatkan manfaatnya atau melakukan aktivitas tertentu. Semoga semua orang bisa mendapatkan manfaat dari melakukan aktivitas tersebut. Nah, jadi berdana ada 3 jenis ya tergantung niatnya. Nah, ada yang inferior, ada yang menengah, dan ada yang superior. Juga misalnya tergantung kalau untuk kebahagiaan duniawi ya. Nah, misalnya untuk jadi kaya, untuk jadi tampan, untuk jadi sehat, lalu kita berdana ya, atau kita memberi. Nah, pada saat itu mungkin jadi masuknya inferior ya. Nah, tapi kalau untuk kebahagiaan ya di alam samsara ya, terbebas dari samsara misalnya ya. Nah, itu disebut majima ya. Majima berarti kita berdana tidak memikirkan manfaat duniawi, tapi manfaat untuk di dalam samsara, terbebas dari samsara misalnya ya. Nah, yang ketiga yaitu untuk membebaskan makhluk lain ya, seperti bodhisatta sama Sambuddha ya. Nah, itu disebut panita dana. Jadi
beliau berdana atau mereka makhluk-makhluk itu berdana untuk dapat membebaskan semua makhluk dari samsara, ya, tidak untuk diri sendiri. Nah, dari segi niatnya, jadi dibagi menjadi inferior, menengah, dan superior. Nah, agar kebajikan ini, kebajikan berdana ini, persembahan ini, memberi ini lebih kuat lagi dari segi hasilnya, ya, agar akibatnya itu lebih berlimpah, ada 3 hal bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah watu. Ya, watu artinya di sini barang yang ingin didanakan ini harus didapatkan dari usaha yang benar, yang sesuai dhamma, yang tidak merugikan makhluk lain. Ya. Jadi kita bilang dari mata pencarian yang benar, ya, dengan cara yang benar mendapatkan barang ini. Nah, yang kedua yaitu si pendana, ya, batin si pendana. Ya. Bagi mereka yang ingin memberi, mereka harus cek batinnya. Ya. Untuk bisa berdana, tentunya kita harus bisa mengalahkan kotoran batin kita seperti keserakahan, tamak, ya, kemelekatan terhadap barang yang ingin kita berikan. Ya. Nah, tidak cuma kita harus mengalahkan keserakahan kita, tapi juga kita harus mengalahkan atau meredam isa, ya, iri dan macarya, kikir. Loh, kenapa isa dan macarya, Bante? Ya, karena isa itu sifatnya tidak suka kalau orang lain mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, sedangkan kikir atau macarya tidak suka kalau kepemilikan sendiri habis atau hilang. Ya. Jadi dua-duanya sebetulnya tidak suka. Nah, kalau kita bisa meredam, ya, kotoran batin ini seperti keserakahan, kemelekatan, juga iri, ya, dan kikir, nah berarti batin kita bisa murni. Ya. Jadi waktu berdana tersebut, ya, kalau kita bisa menjaga, ya, moralitas kita murni, kemudian konsentrasi kita murni, batin kita murni, ya, dan kalau bisa disertai dengan, ya, pandangan benar, misalnya ini adalah hanya sebab akibat, ya, dengan berdana akan berbuah akibatnya. Nah, kalau kita merenungkan seperti itu, ya, maka diikuti juga oleh kebijaksanaan. Nah, dari segi si pendana atau si pemberi jadinya murni. Nah, yang ketiga aspek yang perlu dipertimbangkan adalah si penerimanya. Ya, penerima pemberian ini siapa? Nah, Buddha menjelaskan siapa saja bisa menerima, ya, pemberian tersebut. Misalnya hewan juga bisa menerima, ya. Kemudian orang yang tidak bermoral juga bisa menerima, orang yang bermoral, orang yang suci, dan bahkan seorang Buddha, ya. Nah, tergantung kualitas dari si penerima, maka manfaat yang didapatkan dari berdana pun juga bisa beragam, ya. Jadi misalnya kalau kita berdana ke hewan, jadi mungkin akibatnya 100 kali lipat, ya, dijelaskan seperti itu. Nah, tapi kalau kita berdana ke orang atau makhluk yang tidak memiliki moralitas, ya, tapi seorang manusia misalnya, nah itu juga manfaatnya lebih tinggi daripada hewan, ya. Nah, kalau kita berdana apalagi ke manusia yang memiliki moralitas, ya, yang memiliki konsentrasi, yang memiliki kebijaksanaan, ya, nah maka manfaatnya bisa berlimpah ruah, ya, apalagi kalau ke makhluk suci, kepada Buddha dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi menurut cara mendapatkan barang tersebut, ya, kemurnian barangnya, kemurnian batin si pemberi dan kemurnian batin si penerima, ya, maka manfaatnya bisa jadi inferior atau manfaatnya bisa jadi melimpah, ya. Nah, kemudian juga Buddha menyarankan di Anggutara Nikaya untuk berdana tidak hanya sekedar berdana tapi juga diikuti oleh saddha, ya, saddha yaitu keyakinan. Misalnya keyakinan terhadap kualitas Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, karena Buddha mengajarkan berdana ini, ya, untuk melakukan kedermawanan. Nah, manfaatnya dari tidak hanya berdana tapi diikuti dengan rasa saddha, dengan keyakinan, ya. Nah, itu apa manfaatnya? Jadi, kalau berdana biasanya manfaatnya bisa kaya, bisa sehat, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau disertai dengan saddha, yaitu keyakinan, ya, maka katanya si penerima, si pendana, ya, si pemberi tidak hanya kaya, tidak hanya sehat, tapi juga
dia menjadi tampan, ya, tampan atau cantik dan berwibawa, ya, berwibawa. Nah juga berdanalah dengan penuh penghormatan. Ya, Buddha jelaskan, dan bagi mereka yang berdana dengan penuh penghormatan, maka tidak hanya menjadi kaya dan sehat, tapi juga anak, istri, pekerja, siswa, murid, pengikut, ya, semuanya mau memberikan telinganya pada saat dia sedang berbicara. Ya, jadi maksudnya mendengarkan nasihatnya, mendengarkan omongannya, ya, memberikan dia peluang berbicara. Nah, kadang kita lihat ya orang kaya, tapi anak istrinya tidak suka dengar ucapan dia, ya. Nah itu sebabnya. Nah ada juga Buddha mengajarkan untuk berdana dengan tanpa mencela, tanpa mengkritik, tanpa merendahkan, ya, dana orang lain. Berdana saja, ya, urus diri sendiri, ya, jaga batinnya, tidak mengkritik orang lain, tidak merendahkan orang lain, ya. Nah, dengan berdana seperti itu, apa manfaatnya, ya? Tidak hanya kaya dan sehat, tapi juga kekayaannya tidak mudah hilang atau rusak oleh 5 jenis bahaya. 5 jenis bahaya itu apa? 1, bahaya api, ya. Bahaya air, misalnya kebakaran atau kebanjiran, ya, kekayaannya tidak mudah hilang. Yang ketiga oleh penguasa, ya, misalnya seperti raja, pemerintah dan lain-lain, ya. Yang keempat dari pencuri, ya, perampok, ya. Jadi kekayaannya tidak hilang dicuri, dirampok. Yang kelima tidak juga diambil oleh pewaris yang tidak baik, ya, atau keturunan, ya, generasi yang tidak baik gitu, ya. Nah, inilah manfaat-manfaat berdana. Nah, kalau mau lebih, ya, melimpah lagi hasilnya, ya, tidak hanya diri sendiri berdana, tidak hanya diri sendiri yang memberi, tapi juga memotivasi orang untuk memberi, ya, misalnya orang tua memberi, tapi juga ajak anaknya, temannya, ya, suaminya untuk ikut juga memberi. Kemudian juga perlu yang ketiga yaitu menjelaskan manfaat dari memberi itu apa, ya. Jadi kita memuji pemberian, ya, kebajikan dalam memberi itu. Nah, jelaskan, oh manfaat memberi itu bisa jadi ini sebagainya, ya. Nah, setelah kita memuji kebajikan itu sendiri, maka akan semakin melimpah, ya. Yang keempat itu yaitu pada saat orang kita melihat setiap kali orang melakukan kebajikan ini, kita juga bisa ikut berbahagia. Nah, pada saat kita berbahagia atas kebajikan pemberian tersebut, jadi manfaatnya semakin melimpah, ya. Nah, untuk cerita-cerita tentang manfaat dari berdana, banyak sekali kita bisa temukan di dalam Tipitaka, ya. Dari yang hanya berdana lilin saja, ya, bisa mendapatkan kelahiran sebagai dewa, ya, punya istana dan lain sebagainya. Ada yang hanya berdana sekuncup bunga saja, ya, bisa beribu-ribu tahun terlahir di alam yang baik, ya, dan lain sebagainya. Manfaat berdana banyak sekali Buddha jelaskan. Oleh sebab itu Anda bisa baca sendiri di Tipitaka, ya, kisah-kisah menarik manfaat dari berdana. Sekian penjelasan Bante tentang Dasa Punya Kirya Wadu, 10 basis perbuatan bajik bagian pertama.